Bangun pagi-pagi, leher terasa sakit, batuk-batuk nggak berhenti, dan badan terasa demam. Mungkin Anda mengalami gejala difteri. Halo semuanya, saya Adam Sidin Kamal, dan kita akan membahas tentang penyakit difteri. Di video ini kita tidak hanya membahas tentang definisi difteri, tapi kita juga akan membahas tentang gejala difteri, penyebabnya, cara perawatannya, dan cara pencegahannya. Simak video berikut ini. Apa sih itu difteri? Difteri atau yang biasa kita kenal sebagai radang amandel adalah penyakit menular yang dapat disebarkan melalui batuk, bersin, atau luka terbuka. Gejalanya termasuk sakit tenggorokan, batuk-batuk, badan terasa demam, dan masalah pernapasan. Penyebab utama difteri adalah infeksi dari bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta dapat mempengaruhi kondisi kulit. Nah, apa aja sih penyebab dari difteri? Penyebabnya dari difteri adalah infeksi dari bakteri Corynebacterium diphtheriae. Selain itu, penularan difteri juga bisa terjadi melalui air liur seseorang, biasanya menyebar dari droplet seperti cairan yang keluar pada saat batuk atau bersin. Bakteri ini juga paling sering menginfeksi bagian hidung, tenggorokan. Dalam beberapa kasus, racun ini juga dapat merusak organ lain, termasuk jantung, otak, dan ginjal. Nah, untuk gejala difteri, yang pertama adalah terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel dan tenggorokan. Yang kedua, demam dan menggigil. Yang ketiga, nyeri tenggorokan dan suara serak. Yang keempat, pembengkakan kelenjar getah bening pada leher. Yang kelima, pilek yang awalnya cair tapi dapat bercampur dengan darah. Untuk cara perawatan difteri, yang pertama adalah pemberian antibiotik. Untuk cara perawatan difteri, yang pertama adalah pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik seperti penisilin atau erythromycin dapat membantu membunuh bakteri dan membersihkan infeksi. Antibiotik juga dapat mencegah penularan dari pengidap difteri ke orang lain. Yang kedua adalah pemberian antitoksin. Dokter juga akan memberikan obat untuk menetralkan racun difteri dalam tubuh. Obat ini diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah atau otot. Sebelum memberikan antitoksin, dokter perlu melakukan tes alergi kulit atau yang disebut dengan skin test untuk memastikan orang yang terinfeksi tidak memiliki alergi terhadap antitoksin. Yang ketiga adalah bantuan kebutuhan nutrisi. Pasien yang kesulitan menelan bisa mendapat nutrisi dari cairan atau makanan bertekstur lembut seperti bubur halus. Yang keempat adalah isolasi mandiri. Isolasi ketat perlu dilakukan selama pasien masih bisa menularkan difteri untuk mencegah penyebaran infeksi. Dan yang kelima, pencegahan kepada orang terdekat. Orang-orang yang tinggal bersama pasien harus menjaga kebersihan termasuk rutin cuci tangan untuk menghindari bakteri berpindah ke orang lain. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga kita tertular penyakit difteri? Satu-satunya pencegahan dari difteri yang paling efektif adalah mendapatkan vaksinasi difteri. Di Indonesia, vaksinasi difteri adalah satu vaksinasi yang wajib diberikan untuk balita. Vaksin difteri umumnya dikombinasikan dengan vaksin tetanus dan batuk rejan, yang lebih dikenal sebagai imunisasi DPT. Imunisasi DPT diberikan sebanyak 5 kali saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 18 bulan, dan usia 4-6 tahun, dan dilanjutkan dengan booster yang diberikan lewat imunisasi TD untuk anak usia di atas 7 tahun dan harus diulang setiap 10 tahun sekali. Jika kalian suka dengan video edukasi tentang kesehatan seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan tunggu notifikasi dari video selanjutnya.